Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang saya pelajari dari mata kuliah teknologi beton, yaitu dengan judul Beton dengan Faba atau Fly Ash dan Bottom Ash. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Miguel Taweda. Saya dari kelas 3 CKBG. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang yang terdiri dapat 3, yaitu yang pertama, beton konvensional menghasilkan CO2 tinggi karena produksi semen Portland. Saat membuat semen Portland, batu kapur dipanaskan pada suhu sangat tinggi. Proses ini mengeluarkan gas CO2 dari batu kapur dan membakar bahan bakar fosil untuk panasnya. Akibatnya, setiap 1 ton semen bisa menghasilkan hampir 1 ton CO2. Untuk mengurangi emisi ini, sebagian semen bisa diganti dengan fly ash dan bottom ash atau abu sisa pembakaran batu bara. Keduanya bisa membuat beton lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan semen, memanfaatkan limbah industri, dan tetap menjaga kekuatan beton. Dan yang kedua adalah fly ash dan bottom ash sama dengan limbah PLTU, yaitu keduanya bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengganti sebagian semen atau pasir dalam beton karena menggunakan silika dan alumina yang bisa memperkuat beton serta mengurangi limbah dan emisi CO2 dari industri semen. Dan yang ketiga adalah potensi sebagai materi substitusi ramah lingkungan. Ya, contohnya fly ash dan bottom ash bisa menggantikan sebagian semen atau pasir dalam beton. Hasilnya limbah berkurang, emisi CO2 menurun, dan bahan bangunan jadi lebih ramah lingkungan. Dan kita next yang poin kedua, yaitu tentang pengertian. Nah, yang pertama ada fly ash, partikel halus dari asap buang PLTU. Nah, fly ash adalah debu halus yang dihasilkan dari pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Partikel ini ikut terbawa bersama asap dan kemudian ditangkap oleh alat-alat penyaring agar tidak mencemari udara. Fly ash biasanya dimanfaatkan kembali sebagai bahan campuran beton untuk menggantikan sebagian semen. Keuntungannya yaitu untuk mengurangi limbah PLTU, menghemat penggunaan semen, menjadikan beton lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua ada bottom ash atau partikel kasar yang tertinggal di dasar tungku. Yaitu bottom ash adalah butiran kasar sisa pembakaran batu bara yang mengendap di bagian bawah tungku pembakaran PLTU. Karena ukurannya lebih besar dan berat dibanding fly ash, partikel ini tidak terbawa arus, melainkan tertumpuk di dasar tungku. Bottom ash bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan bangunan, misalnya pengganti sebagian pasir atau agregat halus pada beton, material urugan, dan timbunan jalan. Dan keduanya mengandung silika dan alumina yang bersifat pozolan, di mana pozolan adalah bahan yang mengandung silika dan alumina yang tidak memiliki sifat pengikat sendiri, tetap bisa bereaksi dengan kalsium hidroksida dari semen saat dicampur dengan air, membentuk senyawa yang meningkatkan kekuatan dan keawetan beton. Jadi karena fly ash dan bottom ash mengandung silika dan alumina, keduanya bersifat pozolan, artinya bisa bereaksi dengan semen untuk memperkuat beton dan membuatnya lebih tahan lama. Dan kita masuk di poin yang ketiga, yaitu manfaat dalam beton. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu dalam manfaatnya dalam lingkungan, yaitu untuk mengurangi emisi dan limbah, di mana manfaat fly ash ini yaitu bisa mengurangi limbah PLTU karena abu terbang dan sisa pembakaran bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian juga dia bisa menurunkan emisi CO2 karena penggunaan semen berkurang. Dan dia juga bisa mengurangi pencemaran udara dan tanah karena limbah tidak dibuang sembarangan. Dan kemudian secara teknis, dia itu dapat meningkatkan kekuatan beton secara reaksi pozolan dengan kalsium hidroksida dari semen membentuk senyawa tambahan yang memperkuat beton. Untuk mengurangi retak dan pori-pori, beton menjadi lebih padat dan kedap air. Dan yang kemudian memperpanjang umur beton, tahan terhadap serangan kimia, sulfat, dan korosi. Dan yang terakhir itu untuk mempermudahkan pengerjaan. Fly ash membuat campuran lebih plastis dan mudah dituangkan. Dan secara ekonomi, biaya lebih rendah. Fly ash dan bottom ash berasal dari limbah PLTU, sehingga lebih murah dibandingkan semen Portland atau pasir alam. Kemudian ada tantangannya. Yang pertama itu tentang kualitas bervariasi tergantung sumbernya, mana kualitas
fly ash dan bottom ash tergantung sumber PLTU, jadi kekuatan dan karakteristiknya tidak selalu sama. Kemudian bottom ash butuh perlakuan khusus atau penyerapan air tinggi, di mana perlakuan khusus bottom ash bersifat menyerap air tinggi, sehingga perlu perlakuan khusus sebelum digunakan di botol. Dan terakhir, belum ada standar resmi, yaitu standar konstruksi saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan fly ash dan bottom ash, sehingga penggunaannya masih terbatas. Lanjut di aplikasi dan contoh. Nah, yang pertama itu ada fly ash, yaitu tentang campuran semen 10-30%, di mana sebagai pengganti sebagian semen dalam beton biasanya 10-30% dari total semen. Contoh penggunaan beton struktural seperti kolom, balok, dan pelat lantai. Hasil studi mengatakan beton yang menggunakan 25% fly ash menunjukkan kekuatan tekan meningkat setelah 28 hari karena reaksi posolanik antara Fa, yaitu fly ash, dan kapur bebas dalam semen membentuk senyawa pengikat tambahan. Dan kemudian ada bottom ash, di mana aplikasinya sebagai pengganti pasir dalam beton, terutama untuk kebutuhan non-struktural. Contoh penggunaannya pada paving block, bata ringan, trotoar, dan material non-struktural lainnya. Dan next pada kesimpulan. Nah, fly ash dan bottom ash itu memberikan solusi beton berkelanjutan, kemudian juga bisa tingkatkan performa dan efisiensi biaya, dan yang terakhir perlu uji teknis regulasi yang mendukung, di mana fly ash dan bottom ash adalah limbah PLTU yang bermanfaat untuk beton. Fa fly ash bisa menggantikan 10-30% semen dan meningkatkan kekuatan tekan beton, sedangkan bottom ash bisa menggantikan pasir untuk beton non-struktural seperti paving block. Penggunaan keduanya lebih murah, ramah lingkungan, dan mengurangi limbah, tetapi kualitasnya bervariasi. Bottom ash memerlukan perlakuan khusus dan belum ada standar konstruksi resminya. Sekian dari saya dan terima kasih.